Ini kita akan membahas satu tema ya tentang hadis arba'in yang judulnya tentang Islam, iman dan ihsan ya, dan sering dikenal dengan julukan hadis Jibril. Kenapa hadis Jibril? Karena Jibril alaihi salam sendiri yang mengajarkan hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Sebelumnya saya cek sound dulu. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Terdengar ya? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Insya Allah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hadis Islam, iman, ihsan. Hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sering disebut dengan julukan hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril sendiri langsung yang mengajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Ya. Jadi Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang rukun Islam, rukun iman, dan tentang al-ihsan. Ya. Rukun Islam, rukun iman, dan tentang al-ihsan. Jadi Jibril mengajarkan langsung, tentunya dalam postur manusia ya, tidak dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dalam majelis ilmu bersama para sahabat yang lain. Nah, datanglah Jibril alaihissalam dalam wujud manusia. Nah, kita lihat hadisnya. Ini hadisnya sendiri disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, an Umarin radhiyallahu anhu aidan. Qala. Kenapa kok disebutnya aidan? Karena hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah itu juga Umar yang meriwayatkan. Ya, jadi banyak sekali yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu ya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis sahih banyak sekali yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada kalimat aidan yaitu juga gitu artinya ya. Ini dari Umar juga. Umar berkata baina manahnu julusun, ada riwayat lain yang mengatakan julusun ketika kita lagi duduk-duduk. Tapi dalam riwayat ini disebutkan hanya baina manahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ketika kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah suatu hari, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang muncul begitu saja seorang laki-laki syadidu bayadhis thiyab yang pakaiannya putih sekali. Syadidu sawadi sya'ri dan juga rambutnya hitam sekali klimis licin. La yura alaihi asarus safar. Tidak terlihat bekas-bekas musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi kita semua nggak ada yang tahu. Padahal kan biasanya kalau ada seseorang datang dan kita nggak kenal nih, satu kampung nggak ada yang kenal, berarti kan orang jauh. Orang jauh, orang dari musafir. Kita tahu pada saat itu mereka adalah masyarakat yang tinggal di padang pasir. Padang pasir, panas, semuanya nggak kayak sekarang kalau Saudi banyak pohonnya, kalau dulu pasir semua, sehingga kalau yang namanya berjalan musafir di padang pasir itu angin padang pasir kencang, pasti bikin baju yang putih jadi coklat, kena pasir, dan kemudian rambut yang hitam nggak mungkin kelimis, pasti banyak debunya. Tapi ini kaget kok ada seorang laki-laki pakaiannya cakep, putihnya putih bersih, nggak ada kotornya. Kemudian rambutnya pun hitam kelimis kayak baru di minyakin gitu ya. La yura alaihi ya, dan juga asarus safar, tidak terlihat sedikit pun bekas musafir, tapi la ya'rifuhu minna ahad. Kami semua nggak ada yang tahu seorang pun, nggak kenal. Hatta jalasa ilan nabi. Sampai orang tadi duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi ketika duduk berhadapan, itu sampai ujung lututnya tamu ini duduk bersimpuh, ya. Kayak kita kalau lagi sholat duduk di antara dua sujud, ya. Jadi mau sujud lagi, nah itu duduknya begitu, itu nempel ujung lututnya dengan ujung lututnya, santun sekali. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan tangannya diletakkan, udah duduknya santun, tangannya diletakkan di pahanya, ya. Bahkan ini beberapa perawi hadis mengatakan, ini tangannya Jibril diletakkan di pahanya Jibril atau di pahanya Rasul. Nah, terus kata para mufassir hadis yang lain, nggak penting deh mau naruh tangannya di mana gitu ya. Yang penting naruh di paha dan duduknya santun gitu ya. Entah kan bisa jadi juga ditaruh di paha Rasul ya Rasulullah, boleh jadi begitu kan. Tapi ternyata nggak penting, itu nggak jadi satu pelajaran, nggak perlu didiskusikan. Tapi memang dijelaskan oleh Umar ya, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Diletakkan tangannya di pahanya.
Wa qala sambil mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, coba kabarkan kepadaku atau ajarkan kepadaku tentang Islam. Ya, jadi jadi kita bisa lihat nggak ada seorang pun yang tahu dan Rasul juga nggak langsung bilang, sahabat-sahabat, ini Jibril datang." Wah, kalau zaman sekarang bisa minta tanda tangan ya. Jadi memang nggak diumumkan begitu, nggak penting, yang penting adalah isi pelajarannya. Dan juga salah satu metode belajar adalah bertanya. Nggak selalu yang namanya metode belajar itu, kalau sebagai guru nggak selalu juga, mengajarkan saja. Sebagai guru tidak harus selalu menyampaikan saja, ya, tapi sebagai guru pun kadang-kadang penting untuk bertanya. Kenapa? Karena kadang-kadang murid itu terpancing untuk, mendapat ilmu dengan kalau ditanya, coba deh, kalau ada tipe guru kita dulu waktu SD, SMP, SMA, atau kuliah gitu ya, dosen ada yang tipenya nanya, kita siap nggak dari rumah? Pasti siap. Wah gawat nih guru yang ini killer kalau datang pasti nanya dulu pelajaran yang lalu apa gitu ya. Nah jadi ternyata salah satu metode belajar mengajar adalah bertanya. Ya, jadi pada saat itu, Jibril dalam penampakan seorang laki-laki yang rapih, yang klimis, bertanya, "Wahai Muhammad, ajarkan padaku tentang Islam, kabarkan kepadaku Islam itu apa?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul, bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang namanya Islam, ya, ternyata ada rukun-rukunnya, ada poin-poinnya. Ada, tingkat ya asas-asasnya. Islam itu sebagai asas, fondasi, maka ada beberapa aspek-aspeknya. Al-Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Semua muslim harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak bisa la ilaha illallah aja, rasulnya bukan Muhammad. Ingkar sunnah, ingkar rasul, mohon maaf. Walaupun dia mengatakan agamanya Islam, walaupun KTP-nya ditulis di situ Muslim, Islam, tetap bukan Islam. Aliran ingkar sunnah bukan Muslim, ya. Wa tuqimas shalah, orang yang mengaku sudah seorang Muslim, maka dia bukan cuma syahadat saja, bukan cuma mengaku saja, ada kewajiban lain yaitu mengerjakan, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah dan juga menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan dan juga berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita dan juga berhaji ke Baitullah ini istata'ta ilaihi sabila kalau dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian bukan cuma masalah finansial, ongkos bisa, tapi sehat enggak? Aman enggak perjalanannya ya? Qala sadaqta. Maka Jibril yang bertanya sesudah dijawab oleh Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan sadaqta, kamu benar. Kagetlah para sahabat. Fa'ajibna lahu, kami takjub. Kaget, heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, tapi begitu dijawab dia bilang, "Ya, kamu benar." Kalau kita zaman sekarang ada gitu ya. Ada yang seorang murid nanya sama gurunya tiba-tiba dijawab sama guru terus kata muridnya, "Wah, Bapak benar, itu kan radang lonjak ya." Iya, tapi ternyata nggak seperti itu kalau Jibril ya. Jadi memang ketika disebut sadaqta, sahabat juga cuman kaget aja, ini adabnya sahabat. Sahabat itu kalau kaget, nggak langsung interupsi ya. Kalau penasaran nggak langsung interupsi gitu. Kalau sekarang kan gitu ya, ya langsung interupsi, dipotong lah misalnya, percakapan antara, seorang guru dengan murid yang lain. Ini tidak, kalau zaman dulu diem dulu sampai betul-betul yang lain selesai bicara baru akan bertanya mereka. Dan kadang-kadang malah nggak bertanya, menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Rasul pun begitu ketika mengajarkan adab kepada para sahabat selalu mengatakan, "Atadri, tahu nggak kamu? Tahu nggak kata kamu?" Dan jawabannya sahabat nggak, "Iya saya tahu," nggak. Biasanya kalau ditanya, "Kamu tahu nggak?" Nih guru kalau nanya sama murid, biasanya muridnya mengatakan, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun mungkin si murid tahu. Kemudian qala, bertanya lagi Jibril, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman, hakikat iman itu apa? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, menyampaikan, iman itu rukun-rukun imannya antuk minabillah. Pertama, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi dan rasul-rasul yang Allah utus, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman ya kepada ketetapan qadar ya takdir Allah yang baik atau yang buruk. Qala sadaqta, lagi-lagi Jibril mengatakan kamu benar.
Jibril nanya, Jibril membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Jibril bertanya lagi, kalau gitu kabarkan, ajarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, saking khusyuknya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Tapi ternyata ketika engkau tidak bisa melihatnya dan tidak akan pernah mungkin bisa seorang manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka manusia tadi yakin fa'innahu yaraka. Sesungguhnya dia yakin Allah pasti melihatnya. Merasa dipantau. Muraqabatullah, diawasi, CCTV Allah tidak pernah rusak. Ya, qala fa akhbirni 'anis saah. Maka kemudian Jibril bertanya lagi. Kalau gitu kabarkan padaku, ya ajarkan aku tentang as-saah, tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Kenapa? Karena memang kalaulah Jibril bertanya karena serius nggak tahu dan memang nggak tahu karena Jibril walaupun makhluk gaib, ternyata statement jelas dalam Al-Qur'an la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Jibril aja yang makhluk gaib nggak tahu. Apalagi setan. Setan tuh suka nguping. Nguping siapa? Nguping malaikat. Ya, kalau malaikat lagi ngobrol itu dikupingin sama setan supaya apa? Dibawa beritanya ke dukun di dunia. Makanya yang namanya nguping itu nggak pernah 100% kan beritanya benar. Lah orang kita aja yang nggak nguping main kuda bisik suka salah kan? Dari orang pertama sampai orang terakhir itu beritanya beda. Apalagi yang cuma nguping denger-denger gitu ya. Katanya denger-denger wah hati-hati ya. Jadi makanya Rasul mengatakan apalagi saya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka kata Jibril, ya kalau nggak tahu kapan itu hari kiamat, fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kedatangan hari kiamat apa saja. Maka yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di sini adalah tanda-tanda yang middle, yang di tengah. Ya, karena kalau tanda-tanda yang sudah terdahulu sudah banyak sekali. Ya, jadi apa itu diantaranya? Bainama bu'istu wa bainas sa'ah, antara aku diutus dengan tegaknya hari kiamat itu dekat sekali. Itu begitu Rasul diutus sudah terjadi tandanya, ya. Jadi itu dan pasti Jibril sudah tahu karena sudah diutus Rasulullah SAW-nya. Maka kemudian yang Jibril butuhkan adalah tanda-tanda yang berikutnya. Ya, tanda-tanda yang sesudah Rasul diutus. Maka kata Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Kalau engkau melihat ada budak melahirkan tuannya. Ini banyak sekali ya pengertian dari budak melahirkan tuannya. Ada yang menafsirkan tuan berzina dengan budak, lahirlah anak-anak tuan, gitu ya. Kemudian ada yang menafsirkan sekarang orang tua di akhir zaman seorang ibu diperbudak oleh anaknya sendiri. Banyak sekali juga tanda-tanda yang seperti itu. Ya, kalau kita lihat dalam sebuah rumah tangga kaget misalnya, ih ada anak-anak kecil, ibu bapaknya kemana? Lagi kerja, lagi ngantor. Diurusinlah anak-anak kecil di rumah itu oleh seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua. Kita pikir pembantu, ternyata tidak. Ibunya, ibu dari pemilik rumah. Yang sayangnya kadang-kadang sang putra tidak memfasilitasi. Jadi menitipkan anaknya kepadanya dengan ya harapan lebih lebih ringan biayanya, tidak membiayai pembantu. Yang lebih parah kalau dianggap ibunya sebagai pembantu. Seharusnya kalau pendidikan oke serahkan kepada ibu kita, orang tua kita, tapi mereka hanya memantau, mengawasi. Yang nyuci baju, yang masak, yang nyapu, yang ngepel bukan dia. Ya, tapi sekarang kan tidak. Antalidal amatu rabbataha. Banyak orang-orang yang menyerahkan seluruhnya pengurusan rumah sama ibunya. Jadi ibunya nggak istirahat-istirahat. Tadinya ngurusin anaknya, sekarang ngurusin cucunya. Boleh jadi berikutnya ngurusin cicitnya. Gitu ya. Ngurus itu sampai ya nyapu, nyuci, ngepel, semuanya masak dia juga. Ini kelewatan gitu ya. Jadi wa antaral hufatal auratal alata. Nah, ini yang kita lihat di zaman sekarang, di zaman Rasul nggak ada. Orang yang hufyan, orang yang hufah itu yang tidak pakai sendal, yang telanjang kaki, al-auratal alah. Orang yang nggak punya baju, kadang bertelanjang dada. Ya, orang yang miskin papa, ru'a asya'i, bahkan kadang-kadang penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Pada saat itu mereka yang
rasa-rasanya nggak pantas punya rumah tinggi-tinggi, justru mereka yang bisa bangun bangunan tinggi-tinggi. Kalau kita bicara tentang tukang bangunan, kuli bangunan, justru kuli bangunan itu kan ya nggak pakai sendal, ya nggak kadang-kadang telanjang, dada gitu ya, nggak pakai baju, cuman pakai, celana panjang misalnya, atau celana setengah, seperempat gitu ya, ataupun 3/4. Justru mereka yang tidak punya rumah tinggi, tapi merekalah yang membangun bangunan tinggi. Dan banyak juga para ahli hadis yang menafsirkan, ini gambaran dari Dubai, ya, gambaran dari negara Arab. Negara Arab dulu yang semuanya pengembala kambing, orang-orang yang memang sering bertelanjang kaki, ya, nggak pakai sendal, nyeker, sekarang bangunannya sudah tinggi-tinggi, ya. Dubai, Abu Dhabi itu bangunannya tinggi-tinggi semua, ya. Jadi itu gambaran bahwasanya kiamat sudah sangat dekat. Jadi kita bicara yang tanda-tanda yang mutawassit, yang middle, ya. Jadi kalau tanda-tanda yang besar banget kan yang matahari terbit dari mana? Dari barat. Nabi Isa turun. Imam Mahdi sudah menampakkan diri. Nah, ini yang besar-besar bangetnya tandanya belum keluar dan kita berharap semoga kita nggak merasakan itu. Ya, kenapa? Karena kalau udah begitu udah deket banget. Dan hati-hati seburuk-buruk manusia yang merasakan hari kiamat tegak. Karena kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak menggambarkan orang-orang yang beriman walaupun di hatinya ada keimanan sedikit saja, sebiji sawi, itu sudah Allah wafatkan sebelum hari kiamat, sebelum kiamat terjadi. Jadi yang merasakan kiamat itu hanya orang yang tidak beriman. Nah, itu yang kita, takuti. Jangan sampai merasakan kejadian kiamat gitu ya. Ya kemudian, ketika Rasulullah SAW menggambarkan ya bahwasanya hari kiamat seperti itu sahabat diam saja, "Tsumman falabistu maliyan." Ini kan yang menceritakan Umar. Kemudian laki-laki tadi pergi, Rasul pun tidak mengungkit-ungkit lagi. Jadi cuman ibarat kata kita lagi majelis taklim, tiba-tiba datang orang bertanya, Rasul jawab pertanyaan orang tadi dan sahabat-sahabat hanya mendengarkan saja. Itulah sahabat tidak kepo. Nggak nanya siapa sih yang nanya itu ya Rasulullah. Kemudian juga nggak bilang, itu orang kemana sih, rumahnya di mana, nggak ada kepo kayak begitu. Kalau sekarang kan kepo banget, padahal kalaupun kenal, kalaupun tahu nggak ada urusannya sama kita. Malah yang kita nggak tahu aja artis kita penasaran ya. Kita tahu kapan nikahnya, kapan cerainya, kapan melahirkannya, saudara bukan, ya. Kalaupun dia selingkuh kita tahu. Ikut nasehatin nggak? Nggak ikut nasehatin, cuman pengen tahu doang gitu kan ya. Jadi ternyata, begitulah para sahabat, nggak ada yang kepo karena sibuk dengan urusan akhirat masing-masing. Bukan sibuk dengan urusan dunia masing-masing, sibuk dengan urusan akhirat masing-masing. Karena takut nanti di akhirat ditanya gimana caranya selamat atau supaya masuk surga seperti apa, itu yang dikhawatirkan. Udah nggak bingung itu dengan hari ini makan apa, besok makan apa, besokan makan apa, nggak bukan itu yang dibingungin. Tapi yang dibingungkan, yang ditakutkan adalah kalau beberapa menit kemudian mati, ketika dihisap oleh Allah akankah menyangkut dan transit di neraka? Itu jadi masalah, naudzubillah min dzalik. Ya, ataukah transitnya di Al-A'raf, tempat yang tinggi antara surga dan neraka, ataukah mulus masuk surga? Itu yang jadi masalah. Dan itu yang menjadi humum. Humum itu yang membuat kepala ini pening, mikirinnya itu yang dipikirin. Kalau kita kan kebanyakan mikirin dunia ya. Qultu, nah ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar," summa qala, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ya, jadi suman talaqa falabistu maliyan itu digambarkan orang tadi pergi dan beberapa waktu. Ada yang mengatakan beberapa hari. Rasul tidak mengungkit-ungkit itu sampai kemudian dia memanggil Umar. "Wahai Umar, atadri manis sa'il?" Kamu tahu nggak siapa yang bicara? Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya paling tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu sebenarnya Jibril yang datang khusus kepada kalian, khusus mengajarkan ya perkara-perkara yang pokok dalam agama kalian. Rukun Islam, rukun iman, dan al-ihsan. Ada apa dengan rukun Islam, rukun iman, dan al-ihsan? Ternyata rukun Islam itu simple. Untuk menjadi seorang muslim mudah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau mampu doang, kalau nggak mampu nggak haji nggak apa-apa. Jadi intinya di syahadat, salat, zakat, puasa. Muslim. Terus kalau disebut mukmin, orang muslim belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Karena kalau bicara iman itu udah tingkatannya lebih tinggi lagi. Begitu mengucap syahadat saja sudah disebut dia muslim. Mu'alaf ini muslim semua.
Tapi begitu dia jadi daiyah bukan mu'alaf lagi. Dia sudah mukmin. Bahkan kalau sudah dai dan daiyah yang berani sampai wafatnya husnul khotimah. Insya Allah sebelum ini kita dengar wafatnya Ustadz Moko Ginta gitu ya. Semoga husnul khotimah, dai di jalan Allah walaupun dulunya dia mu'alaf tapi sudah bukan mu'alaf lagi jelas. Karena dai, orang yang beriman dan mujahid di jalan Allah. Semoga wafatnya husnul khotimah, sedang sholat maghrib sesudah selesai, lagi tahiyat, langsung wafat. Nikmat. Husnul khotimah betul-betul gitu ya. Jadi kita lihat ternyata untuk menjadi seorang muslim mudah. Tapi untuk menjadi seorang mukmin, oh banyak muslim yang musyrik ya, yang pura-pura muslim ternyata munafik banyak. Tapi kalau disebut mukmin ada nggak mukmin munafik? Tidak, itu bertolak belakang. Mukmin yang musyrik ada nggak? Nggak ada. Muslim musyrik banyak, tapi kalau mukmin nggak musyrik, ya. Karena kalau sudah beriman kepada Allah totalitas, dia hanya beriman kepada Allah, tidak kepada yang lain, nggak kepada dukun, nggak kepada apa gunung, ya, pohon, kuburan, si embah, si eyang, nggak ada lagi si kiai, nggak. Ya, jadi memang betul totalitas. Ad-dar wan nafi' wallah. Yang bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat hanyalah Allah. Selebihnya hanya wasilah-wasilah yang bukan bersumber dari orang ataupun makhluk tersebut manfaat dan mudarat itu. Makanya bicara tentang konsep keimanan nih garis tipis di zaman ini. Banyak yang ketika sembuh berobat ke dokter, minum obat, langsung imannya goyah. Siapa yang menyembuhkan? Oh, dokter itu. Wah, itu repot itu. Ini sembuh minum obat apa? Oh, obat ini nih, obatnya cespleng nih. Kalau sakit kamu pasti sembuh. Hati-hati dengan kata-kata. Yang menyembuhkan Allah. Atas izin Allah, dokter bisa mendatangkan bantuan kepada kita. Atas izin Allah, obat bisa memberikan kesembuhan. Atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, pada waktunya kita harus mati. Mau berobat ke dokter paling canggih, yang manapun juga, minum obat yang paling mahal sekalipun, yang paten sekalipun, tetap kita akan mati. Jadi bukan dokter dan obat yang nyembuhin. Ingat itu. Kayak sekarang lagi masa-masa pandemik ya, banyak orang yang paranoid. Ya, paranoidnya apa? Aduh, takut nanti kalau kena COVID-19 mati. Yang mematikan bukan COVID-19. Banyak yang kena COVID-19 masih bisa hidup lagi, seger lagi. Keluarga saya banyak ya yang udah positif sekarang negatif. Nah, kemarin ada mungkin ada beberapa juga yang kenal, ada murid saya yang wafat nggak kena COVID-19 ya. Padahal dia bertahun-tahun ngurusin ibunya sudah stroke. Akhirnya dia meninggal duluan, kena paru-paru ya, kena radang paru-paru. Artinya mudah buat Allah memberikan kita pelajaran, mati tidak harus sakit, sakit tidak harus berujung kematian. Antara orang yang jagain orang sakit dengan orang yang sakit kadang-kadang duluan yang jagain, meninggal gitu ya. Jadi itulah kita harus paham hakikat keimanan itu seperti apa. Orang yang imannya lempeng, tauhidnya lurus, nggak akan resah dalam kehidupan ini. Nggak ada itu gelisah, galau, merana, ya gegana, nggak ada gegana itu. Ya, kenapa? Karena memang tauhidnya lempeng, lurus. Sehingga penting buat kita untuk memahami tentang hadis Jibril ini, seringnya disebut dengan hadis Jibril. Kisah dari Umar tadi mengatakan, suatu hari lagi ada di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat semua melihat langsung ada seorang yang datang dengan pakaian sangat putih, rambut sangat hitam, tidak nampak kesan-kesan dia datang dari jauh. Ya, karena rambutnya putih, rambutnya hitam, bajunya putih. Nggak nampak kalau dia dari musafir. Tapi kita nggak ada yang kenal seorang pun. Berarti kan bingung. Apa iya dia tiba-tiba di luar tenda itu tring? Boleh jadi. Tapi kan sahabat-sahabat nggak ada yang takhayul, nggak ada yang khurafat. Jadi nggak ada yang, ih serem ya, kita nggak kenal, tiba-tiba ada orang yang, kalau kita kan udah jadi begitu ya, kita nggak kenal itu orang datang dari mana ya, jadi kok tiba-tiba ngajarin begini dan begitu gitu ya. Jadi memang penting buat kita untuk apa memahami ternyata ternyata kalau dulu para sahabat berhadapan dengan hal-hal yang nampaknya unik sekalipun tidak membuat mereka panik dan tidak membuat mereka kepo ya. Mengalir begitu saja atas kehendak Allah, ada seseorang yang tidak dikenal dan datang menjadi perantara ilmu, sudah selesai. Kemudian dia duduk menghadap Nabi, menyandarkan lutut dengan lutut sampai ketemu ujung-ujungnya, meletakkan dua telapak tangannya di atas paha beliau. Nah, ini riwayat hadis ini menceritakan tentang meletakkan tangan di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sambil bertanya, wahai Muhammad, ajarkan tentang Islam. Rasul menjawab, rukun Islam dijelaskan. Kemudian bertanya lagi. Ya, sebelum bertanya dia mengatakan benar, sehingga para sahabat terkejut kan. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ya,
dan minta diajarkan lagi tentang rukun iman. Maka Rasulullah SAW pun menjawab ya tentang rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab ya, kemudian juga kepada para rasul, hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Bicara tentang rukun iman saja, kita beriman kepada Allah aja kadang-kadang kan diiringi dengan tadi ya tandingan-tandingannya. Kenapa tandingan-tandingannya? Kadang-kadang ada tandingan Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Banyak orang yang pakai apa? Pakai apa tuh namanya jimat ya. Kalau anak-anak kecil suka dikalungin jimat di tangannya, kalau nggak di lehernya. Yang suka ada apa tuh kain hitam ya. Kalau nggak dijadiin gelang ditaruh di sini. Kalau kita tanya hijab, hijab bilangnya itu hijab gitu ya. Hijab itu kan artinya penghalang, penghalang dari apa? Semua kemudaratan. Kalau kita tanya kepada ibunya ini apa? Nanti ibunya bilang, oh itu ayat suci Al-Quran yang dibungkus-bungkus pakai kain hitam ya, diikat-ikat di sini, di sini. Al-Quran itu apa sih? Kitab suci dari kata qara'a. Yaqra'u Qur'anan. Bacaan. Dia atas izin Allah karena ini firman Allah. Maka firman Allah insya Allah atas izin Allah bisa melindungi kita kalau dibaca, bukan dipajang. Apalagi cuma digantung. Digantung-gantung di tangan, di leher. Wah, ini rukun imannya dipertanyakan baru poin pertama. Keimanan kepada Allah. Belum lagi bicara tentang keimanan para malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Bukan anak-anaknya Allah. Kalau orang-orang musyrik zaman dulu mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, jadi sampai mengatakan wajah alulillahi ya, malaikata inatsan. Malaikat dibilang perempuan padahal tidak konsepnya di dalam syariat malaikat itu laki-laki penampakannya. Ya, jadi selalu Jibril, Mikail, nggak ada Jibrilah atau Mikailah gitu ya. Jadi memang semuanya itu laki-laki. Walaupun boleh saja kalau Allah berkehendak tiba-tiba ada satu penampakan malaikat yang kita nggak tahu kalau itu malaikat, tapi dalam bentuk perempuan bisa-bisa aja kita nggak tahu. Atas izin Allah mungkin-mungkin aja. Ya, tapi yang jelas semuanya disebutkan sebagai laki-laki dan bukan anak-anak Allah. Dan kalau kita mengatakan kitab, kitab suci. Maka kitab suci yang Allah turunkan banyak. Ada suhufu Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kita percaya, kita imani sumbernya dari Allah, nggak mungkin ada yang salah. Kok sekarang banyak sih yang salah? Itu bukan yang asli. Yang asli sudah banyak didistorsi, diumpetin, disembunyikan oleh orang. Yang aslinya sama, babi haram. Orang harus tutup aurat pakai kerudung, itu ada. Kalau zina harus dicambuk ya, bahkan dirajam. Ada semua di kitab suci itu. Masalahnya sesudah didistorsi kitab-kitab itu, isinya udah beda. Ya, babi jadi disebutkan yang diharamkan cuma babi hutan, babi kota enggak gitu ya. Yang hitam doang haram, yang pink itu enggak. Lama-lama akhirnya yang hitam juga boleh buat mereka. Yang lebih miris dan ngenes lagi sekarang sudah ada ini satu kelompok kelompok muslim yang pemakan babi itu udah ada ya. Jadi mereka makan babi, minum khamr ya. Yang penting nggak mabuk katanya. Terus beriman kepada hari akhirat orang yang percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Orang-orang yang percaya terhadap yang gaib termasuk hari akhirat kan belum kejadian, maka harusnya dia takut ketika kita mengerjakan apapun juga di saat ini, maka akan ditanya nanti, minta dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat. Dan juga beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi tidak pernah mempersalahkan takdir dan tidak pernah terlalu bangga ketika sukses karena sudah ada tulisannya dan nggak pernah kecewa ketika gagal karena juga sudah ditulis ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pada saat itu mengatakan benar sampai Rasul ditanya lagi oleh Jibril tentang al-ihsan. Derajat lebih tinggi lagi daripada iman. Karena orang yang disebut muhsin, coba dia lihat di ayat Al-Quran, ada nggak? Innallaha yuhibbul muslimin, nggak ada. Innallaha yuhibbul mu'minin, nggak ada. Yang ada innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan kalau dia muslim dan mukmin. Jadi kalau udah disebut muhsin, yang banyak berbuat kebaikan ini derajat tertinggi dari keislaman dan keimanan. Karena kalau cuma muslim tapi nggak beriman dan nggak muhsin, apalagi muslim nggak sholat, wah lebih parah lagi nih muslim eling-eling doang ya. Keislamannya saja sudah dipertanyakan, apalagi keimanannya lebih parah. Apalagi ihsan, ihsan itu merasa dipantau. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi ternyata emang tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Maka engkau akan merasa Allah pantau, Allah lihat. Jadi engkau khusyuk, tunduk. Dan engkau yakin Allah melihat dengan CCTV yang tidak pernah rusak. Hidup terus CCTV-nya. Bahkan Allah CCTV-nya menembus ke relung hati yang paling dalam. Makhluk yang manapun juga termasuk makhluk gaib tidak tahu ya perkara-perkara gaib. Apalagi perkara-perkara hati malaikat aja yang makhluk gaib nggak tahu niat kita. Mungkin akhwat pernah mendengar hadis ya tentang 3 nyawa yang dibawa oleh para malaikat dengan bejana-bejana emas dan wangi-wangian. Allah bertanya, ini nyawa-nyawanya siapa nih? Kata malaikat, tiga-tiganya mau kita masukin ke surga. Yang pertama nih nyawanya orang yang jihad, fisabilillah, mujahid, mati syahid. Kita lihat dia mati syahid. Ada pedangnya musuh terhunus di perutnya. Apa kata Allah? Masukkan orang ini ke neraka. Kaget malaikat. Kok ke neraka? Kan mati syahid. Ternyata kata Allah, ketika dia berperang, ya, ketika mulai berperang itu niatnya apa? Agar disebut jagoan dan pahlawan. Aku tidak terima niat mendua, kata Allah. Allah nggak suka disekutukan, ya. Masukkan ke neraka. Malaikat nggak tahu hati. Yang malaikat catat hanya yang nampak, yang diucap dan yang diperbuat. Hati malaikat nggak tahu. Jadi nanti catatannya Raqib sama Atid itu dikonfirmasi lagi. Ya, di akhirat itu diklarifikasi lagi dengan catatan Allah yang tahu masalah hati. Bayangin. Ya, betapa orang yang infak, sodako, yang mengerjakan amal apa saja, nanti Allah akan lihat hatinya. Makanya kenapa fawailul lil musallin, neraka wail buat yang sholat kalau hatinya nggak beres. Bicara hati, jadi bukan cuma sekadar sholat diminta. Ya, nggak cuma ala kadarnya, sekedar meninggalkan kewajiban. Tapi lihat hatinya, lihat niatnya. Makanya penting kalau kita bicara hari kiamat, kita harus sadar semuanya akan dikorek, dibongkar sampai ke hati-hati kita. Nah, pada saat itu juga akhirnya kata malaikat, ya udah nih orang kedua mau tak masukin ke surga ya. Karena dia adalah orang yang suka infak sedekah. Kata Allah masukkan juga ke neraka karena ketika berinfak sedekah hanya ingin disebut sebagai dermawan. Kaget lagi malaikat, nggak ngerti hatinya, diseret lagi ke neraka. Yang ketiga kata malaikat, nggak salah yang ini insya Allah. Karena hafiz, ya, penghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, membacanya pagi, siang, sore, malam. Kami akan masukkan ke surga. Kata Allah apa? Masukkan ke neraka. Ketika dia baca Quran, mengajarkan Quran, ya, pagi, siang, sore, malam hanya ingin disebut sebagai qari ternama. Harusnya judulnya 3 nyawa yang dibawa ke surga. 3 nyawa pertama yang dibawa ke surga, akhirnya judulnya berubah menjadi 3 nyawa pertama yang harus diseret ke neraka. Bayangkan, jadi kalau malaikat saja makhluk gaib tidak tahu isi hati, apakah kita percaya kalau ada orang, manusia, ya, yang suka nerawang-nerawang itu, yang kalau ada orang ke orang pinter, ya, tanda kutip ya, karena nggak ada yang pinter kecuali yang takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita pergi ke orang pinter, baru sampai depan pintu dia udah nebak, "Bu, yang Ibu rasakan sakitnya di sini, di sini, di sini ya?" Dia nebak nih, belum kita cerita dia udah nebak. Jangan sampai ada yang ngerasa, "Wih, jago ya, hebat." Belum cerita udah tahu, ini harus ambil langkah 1000, berbalik, pulang segera. Semakin dia ngorek-ngorek yang gaib, semakin kuat interaksinya dengan jin dan setan. Dan jin dan setan itu membisikkan sesuatu ke telinganya yang mereka sendiri nguping dari para malaikat. Nah, hati-hati. Siapapun yang mendakwakan dirinya tahu yang gaib, ya, nerawang, berarti hati-hati dia mau menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu anak buah Dajjal, jauhi ya. Dan Rasulullah SAW sendiri nggak tahu yang gaib kecuali pada saat Allah kasih tahu saja. Saat Allah tidak kasih tahu, dia nggak tahu yang gaib itu yang mana. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang Rasul sendiri kadang-kadang tidak pernah berharap dan tidak pernah tahu kalau tiba-tiba Jibril umumkan, Jibril bisikin. Oh ternyata kata Allah begini ya Rasul. Oh iya ya sudah. Itu juga terjadi ketika dalam medan peperangan. Satu orang sahabat terbunuh, ya hadisnya nyaris mirip seperti yang tadi dikabarkan tentang 3 nyawa yang dibawa oleh para malaikat. Ketika dalam sebuah medan peperangan ternyata melihat sahabat-sahabat yang banyak melihat seorang sahabat terbunuh dengan pedang musuh. Mereka berteriak, "Busyra ya Rasulullah, fulan syahid, fulan syahid." Kabar gembira ya Rasulullah, fulan syahid. Rasul lihat, iya,
Rasul pun taunya itu syahid. Ya, saudara kalian syahid, ayo kita kuburkan. Orang syahid dikuburin, nggak pakai dimandiin, nggak pakai disolatin, kuburkan saja. Nggak dikafanin, kuburkan. Baru Rasul berjalan beberapa langkah meninggalkan jenazah tadi, Rasul terdiam. Rasul balik lagi, kumpulkan sahabat lagi. Maaf, Fulan tidak syahid, kata Jibril barusan. Kenapa? Kata para sahabat. Terlihat jelas-jelas terbunuh oleh pedangnya musuh. Ternyata Fulan ini dalam kondisi peperangan tidak sabar menahan rasa sakitnya, panah yang menancap, tebasan-tebasan pedang musuh. Sampai suatu ketika dia lihat dari jauh musuh sedang menghunuskan pedang, ya, ada musuh dalam riwayat lain menghunuskan tombak, dia tidak kuat menahan sakit badannya, Iya, maka kan dia udah lari ke arah tombak tadi, bunuh diri. Ya, akhirnya Fulan tidak mati syahid. Menteri Jalan udah habis. Ya, Si Fulan Dea. tidak mati syahid, akan tetapi Fulan akhirnya mati bunuh diri. Bayangkan seberapa tipisnya antara syahid Ntar dengan Dewi bunuh diri dalam satu medan peperangan. Hati-hati kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan ini agar tidak putus harapan dan tidak putus semangat. Ya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Minta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Kekuatan untuk istiqomah terus menjalani kehidupan ini yang ujiannya memang luar luar biasa. Keimanan turun sedikit, bisikan setan lebih kuat daripada iman bisa. Bahaya, ya. Putus asa kita itu yang lebih bahaya. Nah, kemudian kita dikabarkan tentang hari kiamat, Rasul menjelaskan ya bahwasanya yang ada hanya tanda-tandanya tadi kita sudah bahas. Ada orang-orang miskin, tidak berpakaian, telanjang dada, tidak pakai sendal juga, nggak pakai alas kaki, pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, sudah sanggup bertinggi-tinggi bangunan, dan bahkan dia tiba-tiba menjadi orang yang kaya juga bisa begitu artinya. Ya, jadi memang ini satu hal yang membuat kita berkaca kepada kondisi saat ini ya di tengah masyarakat kita. Betapa orang-orang yang dulu nggak punya sudah bisa membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Bahkan bukan cuma mereka yang jadi tukang, mereka juga memiliki bangunan. Banyak mungkin kalau kita lihat pemulung-pemulung di ibu kota, di Jakarta, itu kalau di kampung, wah rumahnya megah, lebih megah dari rumah kita di Jakarta gitu ya. Kemudian laki-laki tadi, Jibril tuh ya, pergi, berlalu. Dan diamlah sejenak Umar, ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat Umar diam beberapa hari. Artinya tidak berbicara dengan Rasulullah tentang masalah itu sampai Rasul bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak siapa yang bertanya?" Ya, maka Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka disitulah Rasul mengatakan dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya, berarti hadis sahih. Hadis ini mengajarkan kita tentang adab dalam majelis ilmu, harus rapih, bersih, santun, wangi. Apalagi kalau perempuan-perempuan semua silahkan pakai minyak wangi yang banyak nggak apa-apa. Kita tuh dilarang wangi-wangi kalau berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau ternyata laki-lakinya mahram, mahram tuh keluarga sendiri yang haram dinikahi, kemudian kita kumpul dengan wanita-wanita, silahkan mau pakai minyak wangi seliter juga nggak ada yang larang. Yang dilarang wangi-wangian kalau tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Kita kadang suka salah paham, oh nggak boleh wangi berarti harus bau. Ya salah juga. Nggak ada perintah harus bau. Justru Islam itu identik dengan kebersihan. Ya, sebagaimana perkataan para sahabat, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dan sabda Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Kesucian, bersuci sebagian dari iman. Hadis ini juga menyangkut tentang tingkatan-tingkatan pemahaman dalam agama. Ya, di mana Jibril langsunglah yang datang kepada Rasul untuk ngajarin sahabat. Duduk di antara sahabat mengajarkan khusus kenapa? Agar sahabat paham tingkatan keimanan itu. Pertama Islam, iman, ihsan. Terakhir kok ditanya tentang definisi hari kiamat, itu berkaitan dengan iman. Oke, kita bicara Islam, iman, ihsan. Seseorang tidak disebut ihsan, tidak disebut baik kalau tidak beriman. Ya, maka seorang yang disebut beriman percaya kepada Allah dia harusnya muslim. Tapi kalau muslim saja, orang yang sudah menganut agama Islam belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Ini dijelaskan dalam satu ayat ya, ketika orang-orang Arab Baduy mengatakan amanna. Wa qala al-Arabi ya, qalu amanna. Sampai Allah memerintahkan Rasulullah mengatakan kul ya, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu qulubikum.
Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Arab Baduy yang baru masuk Islam itu kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam saja. Karena imannya belum masuk ke dalam hati. Karena kalau udah disebut iman, kepercayaan itu merasuk, maka dia akan berwujud amal, perbuatan, ada buahnya. Makanya kalau kita lihat suka itu orang katanya muslim, tapi kok ngomongnya kasar, perbuatannya kayak gitu. Kok nyuri, kok zina, muslim doang mah iya, mungkin karena identitas saja. Ya, muslim kok nggak sholat, ini ngaco kan ya. Kan harusnya Rasul mengatakan kalau muslim rukun Islam ada 5, minimal dia ngerjain 5, itu minimal. Syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, kalau mampu, haji. Ah, itu mah normal. Sebagai muslim, itu identitas seorang muslim. Tapi masalah keimanan, jadi kan kadang kita suka kaget-kaget ya. Ih, Pak Haji kok ke dukun? Ih, kok Pak Haji ke dukun, rukun imannya mana gitu ya. Ya, jadi kok Pak Haji begitu? Nah, ya, jadi rukun imannya yang rusak, nah sehingga dia tidak disebut mukmin, ya. Kalau mukmin pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Dan kalau disebut muhsin, orang yang baik, maka tidak ada artinya kalau dia bukan orang beriman. Kita kan kadang tengah masyarakat gitu ya. Ih, tetangga saya tuh baik banget, ustazah soleh banget, tapi sayangnya bukan muslim. Saya tuh suka bingung. Soleh kok bukan muslim gitu ya. Suka ternyata kalau saya tanya solehnya apanya, suka bantuin orang. Oh, hubungan sosialnya bagus. Sayangnya bukan muslim, bukan mukmin berarti. Selesai sudah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa mengatakan dia orang baik. Ya, jadi akhlak saja sudah konsep iman itu. Kita kadang suka bilang dia akhlaknya baik, santun banget. Wah, soleh banget sayangnya non muslim. Wah, itu bukan soleh namanya. Dia bagus secara habluminan nas, habluminallahnya bobrok. Maka Allah hanya akan memberikan balasan di dunia saja. Biasanya kalau orang non-muslim yang suka membantu sesama, Allah berikan kekayaan, ya, ketenaran, kegantengan, ya, kepintaran, kecerdasan, semua dunia dapat. Di akhirat Allah tidak berhutang apapun juga kepada mereka, langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau sampai wafat mereka tidak beriman, ya. Jadi penting untuk kita bicara konsep iman, ini harus digandengkan dengan konsep Islam dan sesudah itu harus ada buah dari keimanan, ya, dengan amal soleh. Dan sesudah itu harus ihsan. Amal solehnya yang bagus. Ihsan itu merasa dipantau sehingga amal soleh yang bagus tadi harus ikhlas. Itu definisi ihsan. Ya. Makanya seolah-olah dilihatin Allah. Dipantau Allah 24 jam. Hadis ini menyangkut tadi ya tentang tingkatan-tingkatan pemahaman dalam agama kita. Muslim, mukmin, muhsin, ya. Di mana Jibril langsung mengajarkan, langsung datang mengajarkan para sahabat. Hadis ini juga mencakup semua tugas amalan zohir dan batin. Kalau bicara zohir yang seperti apa? Haji zohir, sholat zohir, ya, puasa nampak juga zohir, ya, zakat apalagi zohir banget, ya, syahadat diucapkan zohir, tapi masalah ikhlas batin, iman batin, ya, ihsan merasa dipantau, itu juga batin. Gak ada yang bisa membuktikan kalau kita ini orangnya ikhlas banget dan orang yang merasa dipantau oleh Allah nggak ada. Kita kadang cuma bilang takut di mulut doang, iya takut ya, tapi maksiat jangan terus, itu nggak takut namanya ya. Hadis ini menyangkut ilmu syariat yang bercabang darinya karena berisikan ilmu sunnah ataupun sebagai induk dari yang sunnah-sunnah ya. Semua yang sunnah-sunnah induknya artinya ibadah-ibadah sunnah berinduk juga dari hadis ini. Karena merasa dipantau banyak sekali kan ada yang nolongin orang, ikhlas, ikhlas niat, jangan ria, jangan pamer gitu ya. Itu semuanya berawal dari hadis ini ya. Sehingga Islam adalah amalan anggota badan dan iman sebagai amalan hati. Sedangkan penjelasan tentang ihsan yaitu manusia beribadah kepada Allah, kepada Rabb-Nya dengan ibadah yang mengharapkan dan menginginkan ya ridhonya semata. Yang dikejar tuh ridha Allah, wajhullah itu wajah Allah maksudnya ridha Allah. Seolah-olah Allah lihat, Allah pandang ya. Sehingga ia ingin sampai kepada keridhoannya, kepada Allah nanti diterima oleh Allah. Jika ia tidak sampai pada tingkatan tersebut, tingkat yang benar-benar kayak dipandang Allah ya, maka dia harusnya sampai kepada derajat kedua karena takut menghindar dari siksanya. Dan selalu yakin Allah itu memantau hamba-hambanya 24 jam. Jadi makanya kalau semata-mata takut kepada neraka dan berharap surga itu udah tingkatan kedua. Karena kalau tingkatan pertama yang dikejar ridho Allah. Kalau yang dikejar ridho Allah dia yakin kalau Allah ridho nggak mungkin memasukkan ke dalam neraka. Ya, karena apa? Yang namanya surga itu ridho Allah, kalau neraka murka Allah.
Jadi Allah nggak pernah memasukkan hambanya ke neraka dengan ridho. Oh nggak pernah. Allah masukin hambanya ke neraka dengan murka. Jadi jangan sampai ada seorang penjahat, ada seorang pembunuh, orang pezina, orang pencuri mengatakan, saya nih berzina, mencuri, membunuh karena Allah ridho saya begini. Saya nggak bisa merubah kalau Allah nggak inginkan. Wah, salah fatal ini ya. Salah fatal. Perbuatan buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, nisbatkan kepada diri sendiri. Karena Allah tidak pernah ridho memasukkan hambanya ke neraka. Allah ketika masukkan hambanya ke neraka itu dengan murka. Allah hanya memasukkan hambanya dengan keridhaan itu kalau ke dalam surga saja. Jadi bedakan antara izin dengan ridho. Orang berzina, orang mencuri, orang membunuh, Allah izinkan tapi Allah murkai, tidak Allah ridhoi. Kenapa Allah izinkan? Orang yang kekeh, orangnya maksa. Saya harus zina nih, saya harus nyuri, harus bunuh. Allah nggak pernah maksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang pengen beriman silahkan, yang pengen kafir silahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Udah jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi disebutkan faman syaa falyu'min, silahkan yang mau beriman, ujungnya insya Allah surga. Faman syaa falyakfur, silahkan yang pengen kufur, pengen jadi orang kafir juga silahkan, ujungin neraka. Enggak ada paksaan. Ya, jadi jika ia tidak sampai pada tingkatan tersebut, merasa dipantau, takut kepada Allah, minimal takut sama surga takut sama neraka dan ingin surga aja, minimal itu, ya. Minimal yang dikejar itu. Mengenai hari kiamat merupakan ilmu yang tersembunyi. Sehingga barang siapa yang mengklaim mengetahuinya maka ia berdusta. Ya, ada yang bilang tahu kiamat kapan terjadi, dusta. Tapi kalau tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya, nggak dusta, itu ada di hadis banyak sekali. Ya, pertama yang sudah berlalu, yang berlalu udah banyak banget di antara kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sungai Efrat yang sudah mengering, udah ada juga ya. Kemudian, nah muncul dalam bentuk baru yang kedua, seperti dijelaskan dalam hadis ini. Yang ketiga datang persis menjelang hari kiamat. Yang ketiga itu tanda-tanda terbesar seperti turunnya Nabi Isa, ada Dajjal, ada Ya'juj, ada Ma'juj, terbitnya matahari tempat terbenam alias terbit dari barat, bukan dari timur seperti sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang sekarang-sekarang ini ada yang tadi antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, orang yang bertelanjang kaki, telanjang dada, nggak pakai baju, miskin papa, punya rumah tinggi-tinggi dan bangun rumah tinggi-tinggi gitu ya. Maka penting buat kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fahami ini, definisi keimanan diyakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, spelling, dengan tegas, saya mukmin, ya. Buktikan secara ikhlas dengan amal perbuatan yang sesuai dengan tuntutan syariat. Maka disitulah disebut dia orang beriman. Tinggal dibuat menjadi ihsan. Ihsan itu udah lebih lagi ya, ihsan itu ngejaga keimanan. Makanya ada hadis lain juga dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk ihsan dalam segala hal. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu menyembelih, membunuh, ihsanlah dalam menyembelih dan membunuh. Waduh, kok yang diambil contoh yang langsung ekstrim? Iya. Karena yang paling menakutkan dalam kehidupan ini adalah kematian. Maka kalau harus nyembelih hewan, harus membunuh musuh, fadribu fawqal a'naq. Kenapa ayat mengatakan kalau bunuh musuh dalam medan peperangan itu penggal leher atas, mati langsung. Jangan siksa, jangan dimutilasi, nggak boleh. Sembelih, hewan disembelih juga dengan pisau yang sudah ditajamkan, luar biasa, yaitu ihsannya. Kenapa harus ihsan? Karena Allah pantau. Tadi kan muraqabatullah, ya. Konsekuensi iman membuktikan apa yang ada dalam hati lewat amal, akhlak, dan perilaku keseharian. Baik di hadapan manusia atau di saat seorang diri. Semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari keimanan harusnya begini. Hanya mengharap ridha Allah, ya. Kemudian juga penting buat kita membuktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Surat An-Nisa ayat 65 ya menggambarkan tentang bukti keimanan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat 65. Maka di sana Allah yang mengatakan sumpah demi dirinya, fala wa rabbik, wahai Muhammad, demi Rabbmu, artinya kan demi diri Allah.
La yu'minun, mereka tuh yang bilang beriman, hakikatnya nggak beriman. Sampai yuhakimuka. Ciri keimanan, bukti keimanan pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim, penengah, problem solver dalam setiap masalah. Fima syajara bainahum. Dalam setiap yang diperselisihkan di antara kita, ayo kita lihat ke sirah, ke sunnah. Rasul pasti sudah memberikan solusinya. Ya, karena Allah yang mengatakan ada itu. Sudah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah. Fima syajara bainahum. Thumma, yang kedua, la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Sesudah kita lihat, kita buka Al-Quran dan hadis, oh begini solusinya. Nggak ada haraj, nggak ada berat di dalam hati untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang sudah kita baca tadi. Oh begini solusinya. Kan kadang-kadang ya, pas udah tahu, oh dalam Islam tuh begini. Jadi jilbab tuh wajib. Oh iya sih, tapi. Nah, ada tapi. Belum beriman. Karena kalau bukti keimanan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Begitu dengar taat. Oh, jadi ternyata harus tutup aurat. Ya udah sami'na wa ata'na. Oh, ternyata sama mahram boleh salaman, boleh sentuhan, sama yang bukan mahram nggak boleh. Oh, begitu. Taat. Harusnya ya. Apakah kita harus tunggu sampai Allah utus itu makhluk kecil yang namanya si corona, membuat kita sekarang tidak bisa bersentuhan bahkan dengan mahram sekalipun? Kalau kita khawatirkan dia tertular virus, nggak berani kita. Ini kalau Allah pengen, Allah punya kehendak hukumnya dipakai di seluruh dunia, mudah buat Allah. Semua kita jadi sekarang nggak salaman, sama saudara aja, sama orang tua aja kita sekarang nggak berani cium tangan karena takut orang tua kita tertular oleh penyakit kita. Ya, apakah harus seperti itu? Sekarang kita dipaksa untuk selalu cuci tangan. Kalau buat seorang muslim, sayang cuci tangan doang, wudhu aja sekalian. Mungkin kalau ada yang mengatakan, ya kalau cuci tangan kan tangan doang disabunin Ustazah, kalau wudhu kan dandanan kita hilang. Sekarang siapa yang mau dandan semua pakai masker? Siapa yang mau eksis dandanannya? Uang ditutupin pakai masker semua, gitu ya. Jadi kita dilatih untuk apa? Tampil jadi pribadi yang betul-betul mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Allah. Karena Allah dan cukup dilihat Allah saja ya. Itu bukti keimanan. Satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Anas mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Ada kemarin ini Rasul yang mengatakan Rasul harus lebih dicintai dibanding dirinya sendiri, diri kita sendiri, dibanding orang tua dan anak-anak dan anak kita dan seluruh manusia. Ini kemarinnya ada seseorang yang pas mau nikah itu konsultasi, Ustazah, kata ibu saya harus begini dan begitu, itu semua udah salah, melanggar perintah Allah, begini dan begitunya, karena meminta jangan ayahnya yang jadi wali, ya yang lain saja. Karena ibunya masih kesel sama ayahnya. Padahal saya tanya, ayahnya gimana? Muslim nggak? Muslim, Ustazah. Terus saya bilang, soleh? Oh, soleh banget. Sholat 5 waktu, mengerjakan perintah yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah. Apa alasan ibu nggak boleh ngontak bapaknya untuk dijadikan wali nikah? Karena ibu masih kesel atas perceraiannya. Wah, sudah nggak usah dihiraukan perkataan ibunya, pergi aja ke bapak. Karena Allah buat aturan begitu. Tapi anak ini mengatakan, saya takut ibu marah. Saya rada bingung ya dengan jawaban begitu. Kenapa bingungnya? Kalau kita beriman, kita lebih takut Allah marah dibanding seluruh manusia marah, termasuk ibu kita. Makanya saya bilang mau pakai cara Islam yang mendatangkan ridha Allah dalam pernikahan ini, ya pergi ke bapakmu walaupun ibu marah dan sampaikan ke ibumu dengan santun, dengan penuh cinta, maaf ibu, antara kemarahan ibu dengan kemurkaan Allah tidak mungkin disandingkan dan itu bukan pilihan, karena aku pasti memilih menolak Allah murka dibanding ibu marah. Mohon maaf, cium tangan, jalan temui bapakmu, gitu ya. Banyak orang yang belum bisa menimbang mana yang harus didahulukan dalam kehidupan ini. Ada yang harus lebih ditakuti dibanding mudarat-mudarat yang ada dari manusia ya. Jadi sadarkan orang tua kita penuh cinta, penuh sayang. Kalau dia nggak mau sadar, ya udah terpaksa kita harus berjalan terus. Bukan kita katut, ya. Berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh saja ya, menggambarkan tadi keislaman, keimanan, al-ihsan. Ihsan itu baik sekali. Allah menyukai orang-orang berbuat kebaikan. Jadi
Bahkan ayat-ayat banyak menggambarkan kalaupun orang tua kalian memerintahkan kalian untuk mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan taati kata Allah. Allah yang bilang jangan taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaulah dengan orang tuamu, kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau disuruh mempersekutukan Allah, artinya apa? Mempersekutukan Allah itu bukan disuruh nyembah patung, yaitu tadi salah satunya hukum Allah ditinggalkan pakai aja hukum yang lain. Itu mempersekutukan Allah. Nggak usah ditaati, senyum aja tapi jangan taati. Bergaul yang ihsan, tetap pijetin, kasih apa ya, yang dia suka, makanan yang dia suka. Tapi tetap mohon maaf kalau untuk mengikuti perintah orang tua, ya, dengan dalih orang tuanya kadang-kadang kan gitu, "Awas ya nggak taat nanti kamu jadi anak durhaka." Oh mohon maaf saya tidak mau durhaka kepada Allah. Kalau Allah murka lebih bahaya, lebih bagus ya orang tua murka dibanding Allah murka. Kadang-kadang ada yang mengatakan ridha Allah biridha walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Ini orang tua yang kayak gimana? Orang tua yang taat kepada Allah. Kalau orang tuanya aja udah nggak taat, Allah nggak akan ridho. Ya, jadi penting buat kita menempatkan segala satu tepat pada porsinya dan hadis Jibril ini menjadi satu contoh buat kita. Jibril datang dengan postur lengkap dengan dandanan yang sempurna, walaupun kayaknya dia dari musafir karena nggak ada yang kenal ya. Apalagi padang pasir yang sangat panas itu dengan angin yang kencang, tapi tetap bisa menjaga penampilan. Ya, adab talabul ilmi. Bicara tentang rukun Islam, rukun iman, al-ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah semua jadi bekalan kita yang paling utama dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini juga menyadarkan kita pentingnya belajar lagi rukun Islam, rukun iman, al-ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Untuk apa? Agar kita selalu bersiap. Bersiap untuk kembali ke sisi Allah karena memang pasti begitu. Dan dunia ini bukan tempat selamanya, dia hanya sementara saja. Seperti karokibin, kata Rasulullah, karokib. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Rokib itu pengendara yang lagi musafir, tuh kayak yang lagi naik onta, ya, naik mobil, seperti orang musafir. Abirus sabil, lewat doang, ya. Kayak orang asing, kita akan pulang menuju rumah yang sebenarnya yaitu di surga nanti. Cuman satu alamat di surga. Jangan sampai alamat palsu. Nyasar ke neraka naudzubillah. Makanya selalu dalam doa wakina ada benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya sampai kita berjumpa dengan Allah lagi dalam kondisi husnul khatimah dan semoga apa yang sudah kita pelajari membawa kita kepada kesadaran bahwasanya kita harus berjuang sampai derajat tertinggi, nggak cuma sekedar muslim sebagai identitas, tapi imannya mantap. Ihsan itu adalah amal soleh yang banyak dari buah keimanan kita, sampai kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita nanti di hari kiamat ya. Allahu akbar, Allahu alam. Saya kembalikan ke host, silakan. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair, Ustazah.